Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Excel untuk pemula ya, untuk yang baru awam, baru yang pertama kali menggunakan Excel. Ini akan kita bahas satu persatu menu-menu di Excel ya. Langsung aja. Pertama kita buka Excelnya ya. Kita buka Excel akan menampilkan seperti ini layarnya. Kita pilih dengan blank work dokumen, klik aja, klik 2 kali ya, akan apa seperti ini. Nah, di Excel ini kalau kita lihat di sini ada tulisan book 1. Ini book 1 ini bahwa Excel ini menampilkan tapi belum tersimpan biasanya seperti itu. Walaupun bisa juga tersimpan namanya book 1. Nah, supaya untuk menentukan antisipasi nanti hilang atau datanya kita nanti edit atau mati lampu, sebaiknya kita simpan dulu ya. Kita klik file, terus save as. Nah, lokasi pemilihan kebetulan nanti kita akan di dokumen aja. Dokumen. Di sini kita klik ya. Book 1 ini kita ganti dengan Excel untuk pemula. Nah, ya. Sini kita save. Ya. Nah, lihat tampilan Excel untuk pemula ya. Sini ya. Ini nama judul dari file yang kita buat. Nah, di sini khusus untuk Excel ini adalah memang bentuknya seperti tabel ya. Di halaman seperti tabel seperti ini, dan dia spesial sini. Di Excel ini ada namanya sheet. Ada worksheet. Nah, ini sheet, namanya sheet untuk kerja. Lembar kerja ini bisa kita tambahin di sini. Berapa aja ya. Nah, ini bisa kita tambahin satu persatu. Biar beda bisa kasih warna aja misalnya. Ini kuning. Nah, ini warnanya hitam semua. Di B-nya ini warnanya merah. Lihat. Ya, kuning. Nah, ini worksheet ini bisa kita tambahkan banyak dan bisa kita hilangkan. Nggak pakai, kita delete aja nggak apa-apa. Bisa. Lihat. Ya, kita hapus. Bisa. Ya, seperti ini worksheet. Ini dari worksheet. Apa yang akan kita gunakan lembar kerjanya sini. Nah, berikutnya tabel. Di sini tabel ini, kenapa bisa kita warnain ya? Tabel ini bisa kita warnain. Tapi sebenarnya kalau tabel ini, kalau semua kita lihat di print screen, di print preview, di tabel ini nggak kelihatan. Print. Nah, kosong kan? Ini lembar kerjanya, ini tidak ada. Nah, sebenarnya untuk menampilkan sebuah tabel ini, misal kita membuat sebuah tabel, kita pakai nih. Kalau untuk Excel, supaya memudahkan, kita bisa menggunakan kode ini. Ini kolom dan baris ya. Semua kolom A1 itu dari sini. A1, A2, A3 dan seterusnya. Ini B1, B2, B3 dan seterusnya. C1, C2, C3 dan seterusnya gitu kan ya. Kalau dibuat lebih gampang C ini. Jadi kalau rumusnya rumus di D3. Nah, D3 sini. D3 dengan semua F berapa sama F1 nah sini. Itu ya. Ini Excel. Masih banyak sebenarnya kelebihan Excel di sini. Nah, untuk penulisan Excel, jadi misal kita mau ngetik sebuah kata itu tanpa kita tabelnya kita hapus, gak apa-apa, bisa. Jadi kita mengetikkan media pembelajaran. Dia ngelewatin ini ya, ngelewatin daripada kolom-kolom ini. Coba kita preview bagaimana hasilnya. Nah, ya, dia akan tertulis, kolomnya akan hilang, begitu ya, secara otomatis. Jadi ini sebenarnya dasarnya bisa kita hilangkan kolom ini di view. Kita klik view, kita klik green line seperti ini ya hasilnya. Nah, makanya bedanya Word dengan Excel di sini. Excel bisa. Nah, ini ya, fungsinya ini. Jadi di tampilan seperti ini. Ada heading,
ya. Di atasnya menghilang, jadi dia full langsung. Ada formula bar ini rumus-rumusnya ini ya, kita gambar. Ini rulernya enggak nampilnya, ada ruler juga di sini ya, di sini ya. Oke, berikutnya untuk membuat sebuah kolom tabel identik dengan tabel Excel, identik dengan tabel. Fungsi dari bottom border ini kita fungsikan nih. Ada bottom border, ada top border, jadi all border. So kita mau buat kolom dari tabel dari C3 sampai H10 semua. C3 sampai H10. C3, ini kan C3, ini H10. Ya kita blok, kemudian cari all border. Dia akan langsung bentuk sebuah tabel. Kita lihat di previewnya. Nah, seperti ini. Ya. Mudah kan? Ya, ini membuat tabel. Kita blok all border. Nah, semua kita menggunakan ini, kita buat ini adalah header. Kopnya ke atasnya. Kita pisahin. Semua kita warnain ya. Kita blok semua nih. Blok, kita warnain semua abu-abu. Kita klik pakai ini. Ini namanya fill color. Ini namanya text ya, font color. Jadi warna untuk mewarnai tulisan, kalau ini untuk mewarnai dari lokasi yang ditempatin. Misalnya nih, kita coba pakai ini. Untuk memperbesar nih, untuk membesar kolom ini, kita tinggal tarik nih, klik. Lihatin panah kursornya. Kursor kalau seperti ini, bentuk kursornya ini panahnya atas bawah, dia bisa untuk menarik ke atas dan ke bawah sebuah kolom. Lihat sebuah baris ya, baris atau kolom. Sebuah sel lah, karena sel ketemu antara baris dan kolom nih ya. Begitu juga dengan di atas, dia bentuk panahnya kanan bawah, kanan kiri, dia akan membesar. Lihat sesuai dengan kita inginkan. Nah, misal kita mau membesar DEF, tapi DEF ini harus sama bentuk kolomnya. Kita blok dulu, tarik paling ujungnya, klik semua, tarik 1043 atau 1086 lah, 1086. Kita klik 1086, kita tes ya, sama nggak 1086? Ya 1086 benar, 1086 benar kan? Jadi di blok baru tarik paling ujung, dia akan sama dengan yang akan menyamakan semua kalau bentuk kolomnya. Nah, untuk bagaimana supaya mempertebal ujungnya ini, nah akan membedakan semua. Ini ada isi, nah ini adalah bentuk kolom luarnya supaya kelihatan bahwa ini kolom. Kita blok semuanya, terus kita cari ini di border ini, border kita cari ada thin box border, jadi menembalkan garis luar. Ya. Kita lihat di preview lagi. Ya, seperti ini. Nah, kenapa ini hilang? Karena tadi ada garis ini pembatasnya ini. Ini pembatas ini karena muncul kenapa? Karena di sini kertas ini. Di sini maaf, kertasnya. Nah, ini sini tentukan atau marginnya kita tentukan di sini. Pakai custom aja, mau custom, marginnya kita tentukan. Sini. Nah, lihat ya kan? Nambah. Kita lihat preview lagi. Hasilnya seperti ini ya. Ini cara membuat tabel sederhana kayak udah. Nah, untuk membuat garis tebal 2, klik juga ini, gunakan sama seperti tadi, gunakan home, gunakan border dan garis 2. Nah, ini ya. Nah, keunikan lagi di Excel, misalnya kasih angka nomor ya. Di Excel itu bisa membuat nomor, kita kecilkan. Nah, gak usah capek-capek ya, semua ini nomornya sampai 5 nggak masalah, kita ngetik satu-satu. Tapi kalau semua ini nomor 100 bagaimana? Nah, di Excel itu tidak ada caranya. 1, kita klik 2, kita ketik sampai 100, kita blok, tarik, bentuknya seperti ini ya, plus nggak ada panahnya, kita tarik, klik tahan, tarik, seperti ini. Nah, tinggal narik aja, jadi akan mengikuti ya. Nah, ada cara kedua, ini cara pertama. Nah, cara kedua, jika hanya pakai menggunakan angka 1, bagaimana caranya supaya kita tarik pun bisa. Nah, ini angka 1 kita
klik sama seperti tadi, tapi kita pencet Ctrl ya, di keyboard kita pencet Ctrl, CTRL, akan menambah plus. Lihatin, muncul plus, simbol plus di atasnya plus. Tahan, dua-duanya pakai mouse, tahan, tarik. Sama seperti tadi, akan mengurut ya. Nah, sama, ada dua cara untuk memberi nomor pada Excel ya. Kembali. Nah, seperti ini. Banget, tinggal tarik. Nah, kalau begini ngopi namanya. Jadi kalau kontrol kita nggak pencet, dia akan mengcopy. Jadi kita klik ini, kita pencet kontrolnya, tahan, akan mengurutkan. Kayak gitu ya. Ini memberi nomor, terus mengcopy ya. Sekarang mengcopy nama sama nama, kelas semua. Nah, ini kelasnya semua sama nih. Kelas semua 10 OTKP semua gitu. Nah, terus 10 OTKP ini semua sama. Bisa kita pakai begini. Bisa kita copy. Bisa juga kita copy semua ini kosongin. Bisa juga kita copy di satu ini. Copy. Ini di blok, paste. Ya. Ya. Jadi copy pun ada dua cara di sini ya. Kalau kalian mau memahami, copy itu bisa pakai ini. Nah, kita cancel dulu, pakai escape. Ini klik kanan, copy. Ulang lagi. Nah, ini blok, klik kanan. Kita ulang, ini klik kanan, copy. Kita blok ke sini, klik kanan, paste. Ya. Atau kita blok lagi. Ya. Atau di sini klik, kita pakai CTRL dan C. CTRL dan C. Ya. Klik CTRL C, kemudian kita blok, berikutnya tangan kita ke CTRL dan V bareng. Ya. Jadi fungsi CTRL kontrol, CTRL C itu adalah mengcopy, CTRL V adalah paste, meletakkan, dan CTRL X itu adalah cut, CUT, misalnya cut, memotong, misal gini. Semua ini kita CTRL X sama bentuknya memindahkan ya, biasanya dia bahasa memindahkan. Kita taruh sini CTRL V, pindah. Kalau C itu membuat duplikat, kalau X, CTRL X itu memindahkan. Jadi menghapus di tempat semula, pindahkan ke tempat yang lain. Gitu ya. Baik, dari sampai sini jadi penggunaan Excel ya. Untuk menghapusnya sekarang, menghapus tabel nih coba. Kita bisa pakai di sini. Nah, tapi ini nggak hilang. Tabel ini nggak bakal hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Kembali ke border lagi. Border, klik no border. Hilang. Nah, kemudian menghilangkan ini. Klik blok, di blok, kemudian di no fill. Kita lihat di previewnya. Print kosong. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Ini masih banyak menu-menu yang bisa kita gunakan. Ini adalah new untuk baru. Open itu jika kita sudah mempunyai file seperti ini, kita buka, dia akan menampilkan desain booknya yang bekas pernah kita gunakan. Nah, save itu menyimpan yang sudah ada. Save as menyimpan dengan nama. Jadi ketika semua tadi ini Excel untuk pemula. Jadi kalau kita save biasa, itu akan menyimpan perubahan yang telah kita lakukan dengan nama yang sama, Excel untuk pemula. Nah, atau pindah sini sama, ini save as. Ini juga, ini namanya undo, ini redo, kembali dan berikutnya. Nah, ini save, ini save dengan nama yang sama. Nah, kalau ini save as, kita mau ngasih nama beda, kita masukkan ke lokasinya, kemudian kita nama 1. Nah, ini bisa kita save. Nanti dia akan menampilkan 2 buah nama karena kita save as ya. Lihat nih,
Yang pertama, yang kedua, ya. Nah ini seperti ini. Nah, itu save as fungsinya, ya. Baik. Nah, berikutnya print ini untuk mencetak. Nah di sini untuk mencetak jenis printernya apa saja yang akan kita untuk device-nya, alatnya untuk printer namanya apa. Berikutnya print sheet area. Nah ini ada 3 ya, print sheet, print active sheet, print entry walk, dan print selection. Ini print active sheet apa, halaman yang aktif sedang kita gunakan. Kalau print selection ini halaman yang kita seleksi. Misal kita bikin tabel lagi sama tabel aja. Nah ini kita blok, itu kita cetak. Nah, kita pakai pilih, kalau ini kita semua, nanti kalau ini kita lihat bedanya. Jadi ini yang dicetak, ya. Kalau ini bagaimana bedanya? Sama aja. Jadi nanti halaman berapa sampai halaman berapa, ya. Semua sheet 1, sheet 2 gitu. Halaman berikutnya dia. Oke. Terus share, ini berbagi, ya. Ekspor. Mau dibikin kemana? XPS atau XPS itu bentuk seperti cetakan, dan PDF bentuk baku. Itu aja di sini. Terus ini insert home, ini untuk jenis tulisannya, jenis hurufnya, teleponnya, jadi apa saja kita semua. Ini kita hapus dulu, kita hapus kembali. Ini kita ketik media media pembelajaran. Nah ini bentuknya kalibri dengan 11 ukuran. Kalau kita mau rubah, kita klik aja langsung bentuk. Kalau kita mau berubah nggak, kalau kita rubah nggak berubah karena posisinya di sini. Nah kita harus posisi tulisan, lihat di sini. Ini menyebar, jadi ini sedang aktif, yang kita aktif, sel yang kita aktif. Kalau kita nih, walaupun ini media sampai D sampai E, kalau kita klik sini dia nggak ada karena dia kosong, posisi kosong. Dia di sini D17, kita mulai dari D17 seperti ini. Nah kita mau besar gitu, pasti berbesar, ya kan. Nah ini bentuk tulisannya. Nah ini ketebalannya, B ini bold untuk ketebalan, ini italic untuk kemiringan, dan underline untuk memberi garis pada tulisan. Kita hapus ini. Nah seperti ini. Bisa double underline juga, garis double bisa, ya. Kita hapus, bisa di sini. Nah di sini untuk bersih warna pada tulisan. Nah lihat bedanya kan, berubah seperti ini warna tulisan. Ini besar kecilnya tulisan. Nah kalau makin besar, ini makin kecil. Ini sama ini ya. Nah ini nanti kita ke posisi ini. Nah sebelumnya ini kita belajar untuk semua kita punya tabel nomor. Ya, tips untuk membuat tabel itu ada macam-macam tipe cara ya. Kalau ini kita bikin awal di sini, bikin kop dulu ya. Media pembelajaran. Terus data siswa. Terus nomor, nama, kelas, alamat, semacam aja. Nah nomor telepon ya, nomor telepon, alamat, email. Ya di sini supaya mudah, kalian tidak usah pengaruh dengan kotak-kotaknya. Ketika seperti ini baru kita atur, kita tarik aja sini. Terus namanya kita perlebar, sudah. Ini kelasnya, nomor teleponnya, alamatnya kan panjang, email. Kita nggak usah pengaruh ya, takut ini. Nah untuk membuat ini supaya judulnya ini rata di tengah. Nah itu kita memanfaatkan merger and center.
kita klik di sini di A1 tempat sumber tulisan sampai F akhir dari tulisan, akhir dari kolom bersama kolom ini. Kita blok, kemudian kita merger. Dia akan di tengah. Kita perbesar tulisannya. Kita boleh ganti semua, ganti ini. Langsung ini. Kemudian kita tengahin antara atas bawahnya, klik ini. Berikutnya sama juga data siswa, kita blok sampai sini habis. Kita match. Ini kasih 12. Maaf. Nah, kemudian seperti saya tadi bilangin, kita blok, kita bikin. Nah, supaya ini ke tengah, ini kan jelek ya. Supaya ke tengah, kita klik ini. Klik. Nah, untuk membuat kolomnya manual seperti ini. Jadi, ya. Kalau semua membuat semua, ini. Klik, jadi. Kemudian untuk menebalkan ini pakai border. Ya. Untuk menebalkan pakai tick border. Nah, seperti tadi untuk membuat sebuah garis double, membedakan antara judul dan isi, klik. Untuk membesarnya, tarik. Dia akan mengikuti ya, kita tarik ya. Sebenarnya mengikuti karena posisi kita kayak taruh tengah untuk tulisannya. Ya seperti ini. Ya. Jadi dari fungsi ini, fungsi top aligns itu ada posisi seperti ini. Lihat. Nah, dia akan ke atas. Nah, ini akan ke kiri. Seperti itu. Ini namanya top aligns, ini left. Di sebelah kiri. Ini center. Ini center. Jadi ini middle, tengah. Itu fungsi-fungsinya. Ini ke bawah, bottom, bawah, ini ke kanan. Ya. Tengah lagi kembali. Jadi itu fungsinya ini, ya. Berikutnya, baca tadi udah. Nah, untuk wrap text ini adalah ketika sebuah tulisan itu penuh dan kita udah kehabisan halaman seperti ini. Bagaimana supaya dia tidak melewati garis itu? Nah, misal seperti ini, nomor telepon kecil ya, kita singkat aja, tarik. Nah, seperti ini. Nah, kalau gini jelek ya. Padahal lengkapnya nomor telepon ya. Bagaimana supaya dia tidak terlihat jelek? Nah, pakai teks. Ini tarik ke bawah. Nomor telepon ini naikin sedikit. Biar tidak ini. Nah, ya, sesuaikan aja. Jadi dia meringkas ya. Dia akan ke bawah. Walaupun ketiknya banyak pribadi semua. Dia akan ke bawah. Akan ke bawah terus. Dia ini sebagai pembatas dia. Gitu ya. Gitu. Oke, Bonda. Kita panjangin lagi, kembalikan ke awal. Terus teks sudah ya. Ini currency ini untuk penjumlahan dia pakai 0. Nanti kita di video berikutnya yang ini juga kita lihat di video berikutnya. Untuk kali ini hanya sampai di sini aja. Semoga bermanfaat untuk kita selalu belajar dan belajar kembali ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di Excel untuk pemula berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.